Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas karunia dan juga kenikmatan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini terus Allah berikan kepada kita, dan semoga kesehatan ini juga diberkahi oleh Allah, dan sisa umur kita, entah berapa sisanya itu, mudah-mudahan menjadi yang terbaik dalam hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu surah Al-A'raf ayat 167, 168 dan seterusnya insyaallah, di mana yang sebelumnya telah kita bahas beberapa ayat yang menyebutkan tentang kisah dari salah satu kampung yang dihuni oleh Bani Israel, di mana mereka atas kedurhakaan yang mereka lakukan oleh sebagian mereka diberikan atau ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikutuk menjadi kera. Padahal mereka sebelumnya sudah diperingatkan, sudah dinasehati, tapi mereka tetap melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 167 dan beberapa ayat setelahnya sampai dengan ayat yang ke-171 ini masih berbicara tentang Bani Israel, ya, bagaimana ketetapan-ketetapan yang Allah tentukan atas Bani Israel ini sampai hari kiamat, Pak. Jadi nasibnya Bani Israel itu sudah Allah tetapkan sampai hari kiamat, ya. Dan sunnah itu pasti terjadi, sudah pernah terjadi dan terus terjadi, sekarang pun terjadi dan sampai hari kiamat terjadi, ya. Kita perhatikan ayat 167 dari surah Al-A'raf ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa idz ta'adzana, dan ketika memberitahu, menginformasikan dengan sangat jelas, atau dan ketika Allah mengancam, Rabbuka, Tuhanmu wahai Muhammad. Jadi Allah khitabnya berbicara kepada Nabi Muhammad. Ketika Tuhanmu memberitahukan atau mengancam, Rabbuka, Tuhanmu, la yab'atsanna, apa isi informasi dan ancaman Allah? La yab'atsanna, pasti benar-benar akan mengirimkan, alaihim, atas mereka Bani Israel, ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Apa yang akan benar-benar Allah kirimkan? Manusia-manusia, yasumuhum, yang akan menimpakan keburukan, kehinaan dan siksaan kepada mereka, su'al azab, seburuk-buruknya siksaan. Perhatikan, Allah benar-benar pasti, kalimatnya ada lam qasam di situ,
ditambahi ada dia bentuknya fi'il mudhari, artinya sedang dan terus akan terjadi. Dikuatkan lagi di ujungnya dengan nun taukid, la yab'atsanna. Berarti ini suatu kesungguh-sungguhan dari Allah. Allah tidak main-main dengan ini. Akan dikirimkan kepada mereka sampai dengan hari kiamat man, orang. Orang di sini umum, siapapun itu. Yasumuhum, yang akan menimpakan kepada mereka su'al azab, azab yang paling pedih, yang paling menghinakan, paling merusak. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, lasari'ul iqab, adalah zat yang paling dan sangat cepat hukumannya. Wa innahu, dan sesungguhnya Tuhanmu laghafurur rahim, pasti benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Lihat nih ayatnya singkat tapi ngeri, Pak. Dan itu secara khusus spesifik Allah sebutkan ancaman itu untuk Bani Israel. Bahwa Allah telah menetapkan bagi mereka sampai dengan hari kiamat akan selalu ada di antara makhluk Allah, entah itu beriman atau tidak beriman, akan menimpakan kepada Bani Israel siksaan yang amat sangat pedih. Ya. Mengapa demikian? Karena memang karakter Bani Israel yang secara umum sudah kita jelaskan pada kisah-kisah sebelumnya, mereka itu orang-orang yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah, orang-orang yang tidak pernah mengambil pelajaran terhadap kejadian-kejadian yang menimpa mereka atau yang menimpa pendahulu-pendahulu mereka, dan mereka terus saja membuat kerusakan, berbuat maksiat, menimbulkan kegaduhan dan berbagai macam kezaliman dan kefasikan. Terus setelah satu kemaksiatan diampuni Allah, bikin lagi, diampuni Allah, bikin lagi, terus begitu. Karena dalam surah Al-Isra disebutkan la tufsidunna fil ardi marrataini, kalian akan benar-benar berbuat kerusakan yang super besar di muka bumi ini 2 kali. Ya, itu yang super besar. Ya, yang besar dan yang kecil-kecil banyak. Ya. Karena kondisi dan karakter mereka yang seperti itulah menjadikan Allah Subhanahu wa taala ya, sangat murka kepada mereka, sehingga keluarlah ancaman seperti ini. Man yasumuhum su'al azab. Ya. Sebagaimana juga disebutkan dalam ayat yang lain, duribat alaihimudz dhillatu ainama thuqifu, dalam surah Ali Imran. Mereka telah ditimpakan atas mereka adzillatu, kehinaan, ainama thuqifu, dimanapun mereka berada. Mereka mau tinggal dimanapun akan tetap ditimpa kehinaan. Kenapa? Ya karena kelakuan mereka sendiri. Kira-kira Pak, kalau kita nih punya tetangga yang orangnya ini jahat, mulutnya nggak bisa dijaga, selalu mengganggu tetangga yang lain, kira-kira nasibnya gimana? Pasti diusir sama warga. Nanti pindah lagi, kalau dia nggak berubah, nasibnya mesti sama. Ya. Itulah Bani Israel. Ya. Dan kita melihat dalam sejarah, ya, maka memang era mereka yang paling nikmat gitu ya. Pertama eranya Nabi Musa alaihissalam, sampai nanti eranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu nasib mereka ini nggak karuan. Ya. Apalagi mereka ini sering melakukan kemaksiatan, pelanggaran, tidak tanggung-tanggung, dosanya juga dosa besar, sering ngakal-ngakali Allah. Termasuk diantaranya yang kemarin itu ngakali Sabtu nggak boleh cari ikan, tetap cari walaupun fisiknya tidak di laut, ya, tapi jaringnya di laut, ngakal-ngakali namanya. Ya. Termasuk diantara dosa-dosa mereka adalah membunuh para nabi. Dan mereka itu termasuk sebenarnya kaum yang Allah sangat baik kepada mereka, karena kalau Allah mengutus kepada mereka itu nabi, kadang 1, kadang sekali waktu 2, kadang sampai 3. Ya, dalam surah Yasin itu
Ya. Disebutkan fa'azzazna bi tsalitsin, kami tambah lagi nabi yang ketiga. Ya. Tapi nggak mau juga, sampai datang itu waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, yang dikenal dengan nama Habib An-Najjar, yang berpesan kepada mereka, entah ini nabi apa tidak, tapi para ulama mengatakan ini bukan nabi, tapi orang biasa tapi soleh. Mereka berpesan kepada Bani Israel, ittabi'ul mursalin, kamu ikuti dong itu para utusan Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikuti para nabi itu tidak minta upah atas dakwah mereka. Ya. Dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk, tapi ya kita tahu nasibnya. Bagaimana Habib An-Najjar juga dibunuh, ya, nabi-nabi juga dibunuh. Karena itulah Allah menimpakan, ya, hukuman kepada mereka langsung, la yab'atsanna alaihim ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Mereka mengalami kejayaan setelah Nabi Musa wafat, nanti bersama dengan Yusha bin Nun mereka masuk ke sebuah negeri yaitu Palestina. Kemudian nanti ada Raja Talut dan seterusnya sampai nanti Daud wafat, Nabi Sulaiman. Setelah eranya Nabi Sulaiman, kerajaan mereka terpecah-pecah karena mereka perang saudara. Setelah itu Allah datangkan kepada mereka, ya, satu kaum yang menindas mereka, tapi belum terlalu buruk siksaannya, sampai datang namanya Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia di Irak, datang ke sana. Itu luar biasa, ya. Nebukadnezar itu disebutkan menghancurkan rumah-rumah dan bangunan mereka, membunuh sebagian besar mereka, menawan perempuan-perempuan dan anak-anak gadis mereka, kemudian mewajibkan kepada mereka pajak dengan nilai yang sangat tinggi, ya, dan membawa sebagian besar mereka atau kebanyakan mereka menuju ke Babilonia. Jadi saat itu Bani Israel terpecah, ya. Kerajaan Nabi Sulaiman udah hancur, ya, sudah nggak ada lagi. Begitu terus-menerus yang mereka alami. Kalaupun seandainya mereka mengalami kejayaan, tapi biasanya waktunya tidak lama, ya. Selang dalam waktu yang tidak lama itu mereka pasti nasibnya balik lagi. Karenanya mereka pernah juga menduduki negeri Yaman, tapi akhirnya juga dihancurkan juga, sampai mereka terpecah, geser sampai ke kota Yathrib yang dikenal dengan nama Madinah. Nanti terbagi, ada namanya Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan yang lain sebagainya, ya. Terus begitu, ya, sampai di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka itu pernah dikuasai tadi itu Nebukadnezar, nanti dikuasai oleh Raja Persia, dikuasai Romawi, macam-macam. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka pun juga dipaksa tunduk di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditimpakan kepada mereka kewajiban membayar jizyah. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Rasul. Siapapun orang yang dia tidak beriman dan tinggal di wilayah kekuasaan kaum muslimin, sebagai bentuk jaminan keamanan, maka mereka harus membayar jizyah. Meskipun jizyah itu juga besarannya tidak besar, ya, tapi itu kewajiban mereka. Dengan jizyah itulah, ya, kaum muslimin menjamin keamanan mereka, darah mereka, harta mereka, keluarga mereka semua dijaga, ya, dan mereka juga bebas menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan mereka. Itulah yang terjadi, ya. Di zaman Rasul ternyata sudah hidup aman di Madinah, masih nggak terima juga, isengnya terus, ya, melakukan hal-hal yang merusak kerukunan antar kaum muslimin dengan bangsa Yahudi. Kenapa? Mereka banyak melanggar perjanjian mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam Piagam Madinah, ya. Itu mereka langgar satu persatu, hingga akhirnya mereka satu persatu diusir, ya. Bani Qainuqa diusir, Bani apalagi itu, ya, diusir. Ada 3 yang besar itu, yang 2 diusir, yang satu lagi ini dieksekusi sebagian besarnya. Kenapa? Berkhianat dan terbukti bersalah
hampir mencelakakan nyawa keseluruhan kaum muslimin. Karenanya hukumannya kemudian mereka dieksekusi, Pak. 500-an orang itu disebutkan, yang lelaki ya. Laki-laki di antara mereka itu 500-an. Ya. Ternyata nggak kapok juga. Sebagian mereka pindah ke namanya Khaybar, tanah Khaybar. Di situ juga ada Yahudi Khaybar. Bersekongkol lagi juga dengan orang-orang musyrik. Akhirnya diusir Rasul dari Khaybar. Ya. Makanya kalau kita bilang Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah Khaybar wahai Yahudi, pasukan Muhammad pasti akan kembali. Itu mereka ingat masa lalunya di Madinah. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itulah yang terjadi kepada mereka, sehingga ya mereka sampai dengan hari ini nggak akan pernah punya tempat tinggal yang pasti. Ya. Karena memang mereka sama sekali tidak berubah karakternya. Ya. Nah, kemudian yang menarik di dalam ayat ini, wa akhiru amrihim annahum yakhrujuna ansaran lid-dajjal, dan nanti pada hari kiamat, ya, menjelang hari kiamat, Yahudi ini akan keluar menjadi pendukung Dajjal, yang pada akhirnya akan diperangi oleh kaum muslimin bersama dengan Nabi Isa alaihi salam sampai tidak tersisa seorang Yahudi pun di muka bumi ini. Itulah ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Nasibnya Yahudi itu begitu. Kalau mereka dalam kondisi tetap seperti itu dan tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau mereka mau taubat, memperbaiki diri, tentu ada jalan keluar. Karenanya di ayat ini kita lihat, inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu itu lasari'ul iqab, sangat cepat hukumannya. Siapapun yang punya salah, kalau Allah berkehendak menghukum, cepat hukuman Allah itu datang dan tidak akan terlambat. Ya. Ini bentuknya kalimat ancaman bagi siapapun yang durhaka, bermaksiat, melakukan dosa-dosa besar, melanggar aturan-aturan Allah. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Allah cepat hukumannya. Wa innahu laghafurur rahim. Di ujungnya Allah kasih kabar gembira, meskipun Allah sangat cepat hukumannya, wa innahu, dan sesungguhnya Dia Tuhanmu laghafur, benar-benar maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Artinya ada kesempatan. Kalau mau tobat, mohon ampun, memperbaiki diri, masih ada kesempatan mendapatkan ampunan Allah, masih ada kesempatan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi nggak ditutup juga sama sekali, tapi kepastian tentang nasib Bani Israel secara umum sudah Allah tetapkan, karena memang kondisinya begitu. Karenanya ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, solusi dua negara itu sebenarnya mustahil. Ya, kalau kita lihat teks-teks ayat ini, mustahil. Pertama, mereka sebenarnya memang nggak punya tanah, nggak punya kampung halaman, katakan begitu. Nggak punya mereka itu, karena mereka udah terpecah. Ya. Nggak punya. Jadi kalau dipaksakan mereka harus ada solusi dua negara, agak berat sebenarnya. Ya. Dan belum tentu juga kaum muslimin di Palestina mau menerima. Ya. Masa ada perampok datang ke rumah, tiba-tiba mengklaim rumah itu jadi milik dia, terus tiba-tiba hakim datang, ya udah deh rumahnya bagi dua aja biar akur. Kan gak adil bagi pemilik asli rumah tersebut atau tanah tersebut. Ya. Dan itu gak mungkin, kalaupun benar-benar terjadi, itu gak mungkin bertahan lama. Karena karakter Yahudi selalu serakah dan tidak pernah puas dengan apa yang mereka dapatkan. Apalagi ditambah itu dibumbu-bumbui dengan ya, keyakinan-keyakinan mereka, ya, dengan dalih agama dan seterusnya. Tentu akan menjadi sesuatu yang amat sangat berat. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat yang 168, wa qatta'nahum fil ardi umama, wa qatta'nahum, dan kami pecah-pecah mereka, kami pencar-pencarkan mereka, fil ardi, di muka bumi, umama, menjadi kelompok-kelompok umat-umat yang berserakan.
atau berdiaspora. Karenanya orang Yahudi itu di semua negara ada, Pak, termasuk di Indonesia. Ya, menurut data yang kita dengar dari salah satu mantan pengikut Judaisme, Indonesia ini paling tidak 500-an orang mah ada pengikut Judaisme. Kecil sih memang kalau dibandingkan total dari keseluruhan penduduk Indonesia, tapi kecil. Lihat kalau tampil di TV jengkelin. Iya, pengaruhnya adalah mempengaruhi besar. Kita lihat waktu rame 5 orang yang ke Israel itu kan macam-macam informasi keluar, hubungannya dengan Istiqlal, hubungannya dengan ini itu dan lain sebagainya, keluar semua informasi-informasi yang kita nggak pernah tahu tiba-tiba muncul. Para pengamat mulai mengkorelasikan satu dengan yang lainnya, sehingga disimpulkan bahwa berarti orang Yahudi itu, Israel secara khusus, mereka punya peran untuk mempengaruhi kaum muslimin di Indonesia, ya, untuk bisa dapat mengakui negara Israel. Ya, waktu ada apa yang dari lomba olahraga itu, ada pemain Israel mau datang kan ditolak tuh rame, lagi tuh macam-macam semua dikorelasikan. Ya, jadi meskipun kecil tapi mereka punya gerakan gitu di Indonesia. Di Amerika lagi apa lagi udah jelas, ya, tanpa tedeng aling-aling orang bilang. Ya. Kata pengamat, Joe Biden sengaja mundur dari pencalonan presiden supaya dia lebih leluasa mendukung Israel. Saat ini dia nggak punya kepentingan lagi setelah itu. Ya. Makanya sekarang begitu Israel atau Zionis berhasil membunuh Ismail Haniyah, kapal-kapal induknya Amerika itu merapat ke Timur Tengah semua, Pak. Yang dekat-dekat situ merapat semua. Untuk apa ini? Apa siap-siap mau perang dunia? Ya, untuk apa ini? Ada yang mengatakan untuk melindungi Israel, karena boleh jadi Iran akan mengirimkan serangan balasan, kan informasinya begitu. Ya. Jadi ini luar biasa. Jadi lihat, Israel itu dikatakan karena mereka tidak mampu menumpas gerakan pejuang di Gaza, maka mereka ingin menunjukkan kepada dunia tentang capaiannya. Karena itu sejak lama mereka mengatakan akan memburu pemimpin-pemimpin gerakan perjuangan Palestina itu yang ada di luar Palestina. Belum lama dulu di Lebanon, beberapa petinggi Hamas dan pengawalnya ada 4 atau berapa tuh tewas juga dengan bom. Ya. Terus kemarin Ismail Haniyah, ya. Iran juga kena, presiden Iran kan sebulan yang lalu tuh di helikopter. Ya. Jadi ngomongin ke sana, Pak. Ya. Ya emang karena udah ada hubungannya, gitu kan? Ketika Quran berbicara kan bukan berarti kemudian wah Quran nggak mungkin bicara politik begitu misalkan, ya kan nggak mungkin. Karena kita lihat sejarah Bani Israel itu semua berkaitan dengan masalah kekuasaan dan seterusnya. Ya, kami pencarkan Bani Israel itu di muka bumi sehingga terpecah menjadi banyak umat. Minhumus salihun, sebagian mereka adalah orang-orang saleh. Ada yang saleh, Pak, ada yang baik. Ya, tetap komitmen dengan kebaikan, ketaatan, ya, mengikuti perintah Allah, mungkin juga sampai beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa minhum duna dzalik, dan separohnya lagi, sebagian lagi enggak seperti itu, enggak soleh, berarti perusak, dan itu yang dominan kelihatannya. Ya. Wa balaunahum, dan kami terus menguji mereka bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, maksudnya dengan kekayaan, kemudahan, kekuasaan, kesenangan. Ya. Wasayyiat, diuji pula dengan sayyiat, keburukan, kemiskinan, kerendahan, pengusiran, ya, pembunuhan dan lain sebagainya. Sebagaimana sunnatullah yang sudah berjalan kepada mereka ataupun kepada umat yang lain. Allah menguji mereka semua dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya. Tetapi Bani Israel nggak pernah berubah karakternya, tetap seperti itu. Ya. Kenapa Allah uji? La'allahum, mudah-mudahan mereka yarji'un, mau kembali bertaubat kepada Allah. Diuji dengan kebaikan, siapa tahu sadar kalau ini nikmat Allah, terus dia bersyukur dan mau taubat.
Ya. Kalau enggak juga diuji dengan keburukan, siapa tahu dia sadar kalau ini adalah sebab dari kezaliman dan kedurhakaan mereka. Siapa tahu dia sadar mau taubat. Ternyata enggak juga. Ya. Maka ya nasibnya seperti yang kita lihat. Ya, di zaman perang dunia keberapa itu kedua, ya, dengan Hitler berapa banyak yang habis. Entah itu cerita bohong atau tidak, tapi intinya mereka mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Bahkan nggak cuma di Jerman kan, di beberapa negara itu yang namanya antisemitisme itu nggak bisa mereka hindari, dan semua itu juga dikarenakan tadi itu mereka itu nggak pernah jadi tetangga yang baik, Pak. Dimanapun mereka tinggal nggak pernah jadi tetangga yang baik, karenanya semua orang nggak mau ada mereka di sana. Ya. Itulah mungkin barangkali udah daripada ngerusak negara yang lain, kasih aja di Palestina biar ribut mulu ini. Biar ributnya biasa di lokalisir gitu. Ya. Nah sekarang ini sejak era 1900 berapa 20-an ya, setelah runtuhnya Turki Utsmani itu, mereka kan cukup kuat pengaruhnya terhadap kehidupan dunia di segala bidang, lagi tinggi-tingginya nih mereka. Hanya kalau Syekh Ahmad Yasin memprediksi bahwa paling lama 80 tahun ya, sejak tahun berapa itu ya. Jadi karena kami saat itu mungkin dalam kondisi lemah iman dan lain sebagainya, maka Allah timpakan kepada kami ujian selama 40 tahun ya. Lalu 40 tahun ke depan ini masa kami untuk membangun dan membina generasi. Makanya tahun 87 kan Israel berdiri 40 berapa? 48 kalau tidak salah dia berdiri, ya kan? Itu 40 tahun sampai tahun 87 tuh. Itu kan terus tuh. Peristiwa-peristiwa pembantian Sabra Satilah dan lain sebagainya sampai Intifada yang pertama tahun 87. Syekh Ahmad Yasin mendirikan gerakan Hamas. Disitulah beliau membina. Kita lihat foto-fotonya, beliau tuh ceramah sama anak-anak kecil-kecil. Ya. Lihat 40 tahun kemudian, hari ini mereka menjadi sosok-sosok seperti Abu Ubaidah dan yang lain sebagainya. Ya. Makanya ketika ditanya Syekh Ahmad Yasin 2027 nyebut angka, Israel insya Allah akan sirna dari bumi Palestina. Tinggal tunggu berapa tahun, Pak? 3 tahun menurut prediksi manusia beliau. Ya. Apakah benar terjadi? Ya wallah alam, kita lihat nanti. Kenapa beliau sampai menyebutkan angka 40 tahun? Karena sunnatullahnya kan begitu. Ketika orang Yahudi diperintahkan Nabi Musa masuk ke Baitul Maqdis, kan mereka nggak mau. Ya. Mereka nggak mau, bilang Nabi Musa kamu aja yang berangkat sendiri. Kamu yang berjuang, berjihad, berperang, nanti kalau menang kabari kami di sini. Maka Allah kutuk mereka, tidak tahu jalan pulang, nggak ketemu jalan ke Baitul Maqdis, Pak. 40 tahun. Nah itu angkanya, 40 tahun. Jadi Syekh Ahmad Yasin itu, saya tidak punya referensi lain selain Al-Quran saja. 40 tahun. Maka ditunggu tuh kurun waktu 40 tahun. Setelah 40 tahun bangsa Palestina mengalami kondisi yang tadi itu, maka 40 berikutnya berarti masa untuk membangun kekuatan. Ya. Dan kita lihat sebenarnya kemarin kabar yang sangat gembira ketika faksi-faksi 14 faksi perjuangan di Palestina itu kumpul di Beijing, ya kan, Cina. Mereka sepakat untuk bersatu, khususnya Hamas dan Fatah ini yang paling besar pengaruhnya. Ya. Tiba-tiba ada informasi pembunuhan terhadap Ismail Haniyah. Kan mereka ini bersatu untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Makanya dikatakan pembunuhan Ismail Haniyah, kata Hamas, menunjukkan bahwa Israel tidak punya iktikat baik untuk melakukan gencatan senjata. Mereka selalu saja mencari-cari cara untuk makin memperburuk keadaan. Ya. Nah, ini kondisinya demikian. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau sudah seperti ini yang dijadikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya memang mereka nggak akan pernah punya tempat khusus satu negara di mana mereka bisa tinggal damai, ya, dan juga aman, nggak bisa. Ya karena tadi kondisinya mereka tidak pernah menjadi tetangga yang baik.
Kalau seandainya mereka waktu datang ke Palestina baik-baik, mereka siap tunduk dengan pemerintah Palestina, ngikutin aturan, udahlah nggak jadi penguasa nggak apa-apa, jadi penduduk saja. Saya yakin tuh, mereka akan diterima sangat baik dan hidup mereka akan aman. Tapi kan enggak, mereka dari mulai tanah sedikit, ngerampas, sampai akhirnya sekarang menjadi dominan mereka di Palestina itu, menyisakan hanya beberapa titik tempat yang paling besar hanya di Gaza dan tepi barat. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat yang 169, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna. Fa khalafa, maka muncullah, ya, muncul sebagai pengganti, itu namanya khalafa. Karenanya pengganti Rasul namanya khalifah. Ya. Fa khalafa, maka muncullah min ba'dihim, setelah mereka, khalfun, yaitu generasi. Warithu alkitab, warithu, mereka mewarisi alkitab, kitab Taurat dari pendahulu mereka. Ya, mereka mempelajarinya, memahaminya, tapi sayangnya mereka tidak mau mengamalkannya. Nah, ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka mewarisi Alkitab, mempelajarinya, memahaminya, tapi nggak mau mengamalkan. Apa efeknya? Ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka mengambil, ya, dunia yang rendah ini. Ya, mereka mengambil dunia yang rendah ini. Jadi mereka menjadi generasi yang rakus terhadap dunia, Pak. Tamak. Ya. Sehingga tidak mempedulikan apakah yang didapatnya itu halal atau haram. Padahal kita tahu berkaitan dengan masalah halal haram ini masalah yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna. Disebut dengan al-adna, yang paling rendah, karena dunia di sisi Allah itu dianggap sesuatu yang paling rendah dan tidak membawa manfaat apapun. Karenanya orang yang rebutan dunia itu cuma orang-orang rendahan, Pak. Ya. Karena orang-orang beriman itu meyakini walal akhiratu khairun wa abqa. Orang beriman itu meyakini akhirat jauh lebih baik. Kalaupun mereka Allah berikan titipan berupa dunia, dunia itu pun digunakan untuk mengejar akhirat. Itu orang beriman. Bukan berarti kita tidak cari dunia, tapi motif mencari dunia dan cara memanfaatkan dunia itu harus mengikuti tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, generasi ini nggak begitu, Pak. Karenanya juga disebutkan dalam surah Maryam ayat 59, setelah Allah cerita tentang Nabi Ismail yang mengajak keluarganya, anak keturunannya untuk sholat, Nabi Idris, juga disebutkan Nabi Nuh, sampai dengan Israil disebut di ayat 58, ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat. Ya. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat-syahwatnya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Jadi bukan persoalan mereka punya kitab suci apa tidak. Bukan persoalan mereka memahami atau tidak kitab sucinya. Yang jadi persoalan setelah mereka mewarisi dan memahami kitab suci itu, mereka tidak mau mengamalkannya. Bahkan mereka membuangnya di belakang punggung mereka, artinya dibuang di belakang itu masa bodoh. Haram biarin, jalan terus. Karenanya di zaman Rasulullah SAW, orang Yahudi itu mengatakan, Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, kami yang kaya. Coba bayangin. Buktinya apa? Buktinya Allah melarang kalian makan riba dan membiarkan kami makan riba. Itu klaim mereka, Pak. Ya, bukan itu berarti Allah benar-benar menghalalkan, enggak. Itu klaim mereka. Ya. Jadi begitu buruknya perilaku orang Yahudi. Karenanya di dalam surah Al-Jumu'ah mereka diumpamakan seperti keledai.
Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Orang-orang yang dibebankan kepada mereka kitab Taurat, mereka enggak benar-benar membawanya dengan baik, tidak menunaikan amanahnya, maka mereka seumpama khimar, keledai yang membawa buku. Keledai bawa buku, pinter enggak? Ya. Karena itu, karenanya Allah sebut mereka al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai, bangsa yang dimurkai karena mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Bahkan cenderung yaktumuna ma anzalallah dalam surah Al-Baqarah, menyembunyikan ayat-ayat yang Allah turunkan. Ya, yang paling jelas ya tentang sifat-sifat nabi terakhir. Itu yang paling jelas, mereka sembunyikan, nggak mau ngakui. Ya. Makanya mereka layak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita menjadi umat, menjadi kaum yang punya sikap seperti orang Yahudi. Sudah dikasih kitab suci, ya, maka jangan sampai kita nggak belajar kitab suci kita ini Al-Quran. Jangan sampai kita nggak berusaha memahami. Setelah kita memahami, jangan sampai kita tidak berusaha untuk mengamalkan. Persoalan sanggup atau tidak sanggup itu adalah persoalan lain. Tapi minimal kita punya keinginan dan kesungguhan untuk belajar dan mengamalkan. Ya. Itu yang poin paling besar di situ. Ya. Sehingga kita jangan sampai termasuk dalam ancaman yang disebutkan dalam surah Al-Bayyinah. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka terus dalam kekufurannya, bahkan sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang jelas. Ya. Apa bukti yang jelas itu? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu rasul yang diutus oleh Allah dan membacakan suhuf, ya, lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nasibnya bagaimana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Enggak ada abadanya, Pak. Khalidina fiha titik, enggak ada abadanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka di neraka jahanam selamanya, ya, dan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ya, karena sudah dikasih bukti yang kebenaran tapi tetap tidak mau beriman. Ya, karenanya di sini kemudian ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka serakah terhadap kehidupan dunia. Karena mereka itu kemudian berpaling dari kitab suci. Yang pertama hilang apa, Pak? Salat tadi, adha'us shalah. Ya. Kalau orang sudah mulai berpaling dari kitab suci, maka ini syariat yang paling pokok, salat itu pasti menjadi kendor. Kalau sampai hilang salatnya ini, orang kalau salatnya kendor, syahwatnya kenceng, Pak. Syahwat apapun, kalau sholatnya kendor, nafsunya, syahwatnya kenceng. Ya. Kenapa sholatnya bisa kendor? Hubungannya dengan kitab suci melemah. Ya. Kalau sudah begitu, ya udah, hidup nggak karuan. Kalau orang hidup tuh ngikutin nafsu, syahwat, ya sudah nggak karuan hidupnya. Ya. Fasaufa yalqauna ghayya, mereka hanya akan menemui kesesatan. Bahkan wa yaquluna sayughfaru lana, mereka itu saking pedenya sebagai bangsa pilihan, ya, mereka merasa sudah akan mendapatkan jaminan ampunan. Nggak apa-apalah, ntar kita juga paling diampuni lagi. Begitu, Pak, akhirnya. Ya. Jumawa akhirnya terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Ya. Wa iyatihim aradum mithluhu ya'khudhuh, bahkan kalau seandainya datang kepada mereka dunia yang semisalnya, diambil lagi. Jadi diceritakan mereka ini di masa itu, jadi jauh setelah zaman Nabi Musa alaihissalam tentunya,
Mereka itu bahkan sampai ahli agamanya, kalau datang orang punya perkara kepada mereka, ya, mereka akan memutuskan perkara itu berdasarkan siapa yang suapnya paling gede. Udah selesai, Pak. Sehingga nanti yang lain marah, sehingga hakim yang tadi menerima suap dibunuh, diganti lagi sama yang lain, sama aja begitu. Ya, itulah maksudnya mereka itu mengambil dunia, ya, dan menjual agama Allah itu dengan dunia yang rendah tadi. Kalaupun diganti sama modelnya. Walaupun kemarin gembar-gembor jangan terima suap, jangan terima suap, begitu jadi pejabat, ya sama dia. Jadi ada orang Indonesia itu karakter Yahudi ada. Ya, kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.